Lanjut ya, kita bicara soal mengapa rezim Bashar al-Assad di Suriah jatuh. Tempo hari udah nonton belum versi faktor internalnya? Jangan lupa ya cek. Di episode kali ini saya akan bahas faktor eksternalnya. Yuk, luruskan. Sesudah rezim Bashar al-Assad jatuh, Kedutaan Besar Suriah di seluruh dunia segera menggantikan bendera Suriah menjadi baru. Indonesia belum memutuskan mau mengakui rezim yang baru ini atau tunggu dulu. Kabarnya Kementerian Luar Negeri RI bilang nggak usah tergesa-gesa lah ya. Jadi kalau bicara soal faktor eksternal, berarti kita bicara soal konteks yang berkembang di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah itu pada dasarnya berada di persilangan antara kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Ada Iran, Irak, Libya, Suriah, Jordan. Mereka berada di persimpangan itu. Kira-kira beginilah para pemimpin negara tersebut kalau pagi-pagi mungkin bertanya-tanya dalam hati, tetangga-tetangga kita lagi pada mikirin apa ya? Israel kira-kira ngapain ya hari ini? Iran punya agenda apa ya? Rusia masih mau dukung kita nggak ya hari ini? Gitulah ya. Nah, bicara Rusia kan lagi sibuk nih sama perang Ukraina. Berarti segala macam sumber dana, sumber tenaga militer itu juga akan berkurang drastis disedot ke Ukraina. Yang paling fatal buat Bashar adalah penarikan pesawat tempur dan aset strategis lainnya. Tanpa dukungan Rusia, Assad kehilangan salah satu pilar utama rezimnya. Rusia juga hati-hati banget nih memberi dukungan pada Suriah karena sudah ada laporan pandangan mata bahwa ternyata tentara Suriah itu berbondong-bondong justru keluar dari Damaskus dan Homs saat tentara Rusia berusaha membantu masuk nih. Ya masa malah tentara Rusia yang harus pasang badan jaga Suriah sementara tentara Suriah cabut. Tapi Rusia sih pada dasarnya tetap bilang akan selalu berada membantu Suriah. Ya si Assad dan keluarganya kan diterima tuh di Moskow. Iran dan Hezbollah biasanya juga jadi sandaran Assad. Tapi sekarang mereka nggak bisa kasih full support. Karena mereka juga ditekan oleh Israel. Iran kan kita tahu kena sanksi internasional. Serangan udara Israel juga terus-terusan tuh menghantam pasukan Iran di Suriah. Hezbollah, sekutu utama Iran, juga melemah karena sudah kena konflik berkali-kali. Turki itu sebenarnya memang punya kepentingan menggulingkan Assad, tapi Turki masuk ke Suriah dengan cara mendukung kelompok oposisi bersenjata yang dinamakan Tentara Nasional Suriah. Lah kok kirim Tentara Nasional Suriah ya? Ya, karena di Turki sendiri Tentara Nasional Suriah ini jadi ujung tombak Turki untuk melawan kelompok separatis Kurdi yang minta berpisah dari Turki. Intinya Turki khawatir lah ya kalau Amerika nanti bakalan bantuin si Kurdi itu. Makanya mereka sebenarnya terpecah-pecah. Ada yang di Turki, ada yang di Suriah. Nah itulah sisi dari para pendukung Assad yang sekarang melemah. Di sisi yang lain, yang nggak suka sama Assad kan juga ada di level eksternal. Ada Israel. Wah, Netanyahu memanfaatkan situasi kacaunya Suriah, ngambil alih dataran tinggi Golan. Biasalah ya, cari kesempatan dalam kesempitan. Amerika, Biden sih bilang, dia senang tuh kalau Bashar al-Assad jatuh. Supaya akhirnya PBB dan Amerika Serikat bisa membangun pemerintahan transisi baru di Suriah. Tapi Donald Trump udah bilang, ngapain? Suriah kan bukan teman kita, ngapain kita bantu-bantu? Jadi kalau kita urut-urutkan lagi, berarti rezim Assad melemah karena sudah mencapai titik di mana aktor eksternal yang selama ini mendukung melemah, sementara yang menolak menguat. Sementara itu ada tekanan dari Turki, ada Israel, ada para pemberontak yang akhirnya membuat Assad semakin terisolasi. Jadi pertanyaannya, bagaimana Suriah akan dibentuk ulang sesudah kejatuhan ini? Apakah Suriah bisa menemukan perdamaian atau justru menjadi negara yang terfragmentasi? Itu POV saya, apa POV kamu? Ketik ya di kolom komen di bawah ini. Sampai kita jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.